Ini adalah laptop 14 inci premium super ringan dari Acer. Bobotnya cuma 975 gram saja. Performanya juga jelas kenceng ya, karena udah pakai Intel Core Ultra Processor 200V series yang punya NPU di atas 40 TOPS. Pastinya satu ini juga sudah memenuhi syarat Copilot Plus PC dan punya sertifikasi Intel Evo. RAM-nya langsung 32GB LPDDR5X, super lega, super kencang. Dan ini yang kami suka ya, layarnya pakai panel OLED 2,8K 120Hz 100% DCI-P3 dengan Corning Gorilla Mate Pro, jadi aman dari pantulan cahaya. Ya, ini adalah Acer Swift Edge 14 AI. Ya, buat kalian yang ngikutin perjalanan kami saat ke Computex 2025 yang baru lalu, pasti udah nggak asing dengan laptop yang satu ini. Ya, saat itu kita udah pernah bahas secara singkat atau preview ya, bikin preview dari laptop ultra portable yang satu ini. Nah, yang ini disebut Acer sebagai the world's first OLED laptop with Corning Gorilla Mate Pro. Karena bobotnya yang super ringan, laptop ini ditujukan untuk kalangan solopreneurs ya, traveler dan bisnis profesional dengan mobilitas tinggi yang selalu membutuhkan sebuah laptop yang super ringan tapi performanya harus kencang dan daya tahan baterainya harus mumpuni. Oke, sekarang kita lihat spesifikasi utamanya ya. Untuk prosesor dia menggunakan Intel Core Ultra 9 prosesor 288V. Ini kencang banget nih ya, mentok nih ya. Codename-nya adalah Lunar Lake. Litografinya TSMC N3B, base powernya 30 watt. Dia punya total 8 core yang terdiri dari 4 performance core dan 4 low power efficient core. Base frekuensinya di 3,3 GHz dan maksimum turbo frekuensi di 5,1 GHz. Untuk kapasitas Intel Smart Cache-nya ada di 12 MB. Untuk NPU-nya pakai Intel AI Boost. Nah, karena ini prosesor Lunar Lake, NPU-nya punya performa up to 48 TOPS. Kenceng nih ya. Kalau kita gabungkan performa CPU dan IGP-nya, total performanya untuk AI itu bisa mencapai 120 TOPS. Luar biasa. Nah, untuk integrated graphics-nya dia pakai Intel Arc Graphics 140V. Ini pakai 8 Xe cores dan tentunya sudah support codec hingga H266 untuk decode-nya. Konfigurasi RAM-nya 32GB LPDDR5X 8533, dual channel 128 bit. Ini prosesor yang RAM-nya itu embedded ke dalam prosesor. Jadi memang nggak bisa di-upgrade, bukan karena kita harus cabut solderan. Bukan nempel di prosesor RAM-nya nih ya. Tapi udah 32GB dan kencang banget, jadi ya udah oke lah ini ya. Untuk storage dia hingga 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Konektivitas wirelessnya pakai Intel Killer Wi-Fi BE1750i. Ini udah support Wi-Fi 7 dan Bluetooth-nya versi 5.4. Untuk baterainya ada di 65 Wh. OS pakai Microsoft Windows 11. Tentunya yang satu ini juga memenuhi syarat dari Copilot Plus PC yang menawarkan instant creativity, multi-day battery life, dan offline AI. Nah, untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik biasa. Materialnya, ini pakai magnesium aluminium alloy. Nah, kalau udah pakai magnesium, ini biasanya tetap kokoh walaupun dia bisa tipis dan ringan. Untuk warnanya ini namanya adalah pearl white. Nah, untuk desain, laptop ini memiliki desain yang simple, premium, dan elegan, khas seri Swift. Di bagian cover atas laptopnya ini ada desain mirip seperti huruf S dari Swift mungkin ya, yang melambangkan speed, sleek, dan profil yang ultra slim ya, SSS gitu ya. Nah, desain ini juga terinspirasi dari susunan pita kotak kado. Nah, di area touchpad terdapat semacam AI indicator light yang menyala saat fitur AI-nya aktif. Laptop ini juga punya durabilitas yang mumpuni ya, dan diklaim sudah lolos uji standar ketahanan militer, military standard 810H. Untuk dimensi panjangnya 31,3 cm, lebar 22,9 cm, dan ketebalannya 0,93 sampai 1,66 cm. Untuk bobot, menurut Acer, bobotnya untuk yang laptop 14 inci ini ada di 990 gram. Tapi waktu kita timbang, ternyata cuma sekitar 975 gram doang ya. Ini bahkan lebih ringan dibandingkan klaimnya Acer nih. Padahal kita belum cabut stiker-stikernya nih ya. Biasanya kalau mau tahu bobot asli tuh cabut dulu stiker-stikernya tuh. Karena 3-4 stikernya 1 gram tuh biasanya tuh ya. Oke, untuk charger ada di 225 gram. Ini adalah charger 100 watt dengan konektor USB Type-C. Sayangnya charger yang satu ini punya desain 2 bagian dengan kabel yang tebal. Jadi agak kurang praktis saja kalau mau dibawa-bawa. Tapi ya tenang ya, kita bisa dengan mudah mengganti charger bawaannya dengan gun charger yang lebih praktis dan ringan. Untuk total bobot dari laptop dan charger bawaannya adalah 1,23 kg. Biasanya kan bobot segini tuh baru untuk laptopnya aja, dan itu udah dibilang ringan. Nah, kalau ini laptop dan charger, jadi ini termasuk ringan sekali. Oke, untuk display ini yang kami suka banget ya. Laptop ini pakai panel OLED ukuran 14 inci. Nah, menariknya kalau biasanya laptop dengan layar OLED itu punya permukaan glossy, yang satu ini matte permukaannya ya. Ya, permukaannya pakai Corning Gorilla Glass Matte Pro. Jadi dia tidak memantulkan bayangan-bayangan atau cahaya yang bisa mengganggu.
bahu. Layarnya disebut punya resolusi 3K atau tepatnya sebetulnya 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio di 16:10. Untuk refresh rate ini bisa mencapai 120 Hz. Menurut Acer, tingkat kecerahannya ada di tingkat 340 nits dengan clear gamut di 100% DCI-P3. Nah, kalau kami uji, tingkat kecerahan maksimumnya di mode SDR itu sudah mencapai 388 nits, sedangkan tingkat kecerahan maksimum di mode HDR itu bisa mencapai 643 nits. Tinggi banget ya. Sementara untuk gamut coverage-nya ada di 100% DCI-P3 dengan gamut volume di 115% DCI-P3. Layarnya udah punya sertifikasi VESA Display HDR 500 True Black dan disertifikasi juga untuk iSafe 2.0. Satu lagi yang menarik ya, layarnya sudah mendukung fitur touchscreen. Jadi ini nyaman digunakan saat ingin scrolling dokumen, zoom in, zoom out, gampang, bisa pakai layar aja langsung ya. Nah, layarnya juga bisa dibuka sampai 180 derajat. Jadi ini akan memudahkan kalau kita mau menampilkan isi layar ke lawan bicara yang ada tepat di depan kita. Angle seperti ini juga akan meminimalkan kemungkinan kerusakan yang biasanya terjadi kalau nggak sengaja layarnya kedorong gitu ya, kesenggol gitu. Oke, untuk kameranya ini resolusinya adalah 1080p 30 fps dengan fitur Acer Temporal Noise Reduction Solution. Tentunya kamera satu ini sudah mendukung berbagai fitur Windows Studio Effects seperti background effect, auto framing, dan eye contact juga. Selain itu, kamera ini juga sudah mendukung fitur Acer User Sensing. Nah, ini kalau diaktifkan ya, laptop secara otomatis akan melakukan locking saat kita menjauh. Dan kalau kita mendekat ya, dia akan otomatis melakukan login. Jadi laptop kita tuh aman dari dilihatin orang pada saat kita tinggalkan, dan kalau kita datang dia langsung login lagi. Praktis kan ya jadinya ya dalam penggunaan sehari-hari. Nah, selain itu, layar juga dapat dibuat otomatis meredup saat kita sedang tidak menatap layar agar lebih irit baterai. Nah, fitur ini juga bisa mengingatkan kita untuk beristirahat sejenak setelah bekerja beberapa waktu atau memberitahu kalau jarak mata kita tuh terlalu dekat dengan layar. Nah, di sini juga ada kemampuan untuk memindahkan kursor atau window dari aplikasi dengan cepat ke layar tambahan. Cukup dengan memalingkan wajah ke layar tambahan kita. Oke, untuk mikrofon, laptop ini menggunakan konfigurasi 3 buah mikrofon yang sudah dilengkapi dengan fitur AI Noise Cancelling dari Acer Purified Voice 2.0. Wah, ini biasanya mantep banget nih. 2 mikrofon terletak di samping kanan kiri kamera dan 1 mikrofon terletak di sisi depan bodi laptop yang mengarah ke badan pengguna. Untuk atas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Kali ini kita sedang ada untuk menguji kemampuan noise cancelling dan mikrofon dari laptop Acer Swift H14 AI yang satu ini. Untuk kemampuan noise cancelling yang sendiri ini bisa dibilang bagus banget ya. Jadi suara saya bisa kedengaran dengan jelas dan suara berisik yang ada di belakang saya ini bisa difilter dengan bersih. Ya, ini adalah kamera dari laptop Acer Swift H14 AI. Untuk kamera sendiri ini dia punya resolusi di 1080p. Jadi kalian bisa lihat sendiri kualitas gambarnya itu bagus. Detail gambarnya masih kelihatan dengan jelas. Dan kalau emang kalian pengen gambarnya bagus seperti saya sekarang ini, kalian pastikan gunakan kamera ini di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Oke, untuk audionya, laptop ini menggunakan 2 buah speaker yang mengarah ke alas laptop di sisi kanan dan sisi kiri. Profil suara dan equalizer dapat kita atur melalui software DTS. Untuk kualitas suaranya udah terasa cukup oke lah ya, meskipun untuk bass itu masih agak kurang di sini. Suaranya juga tergolong lantang, apalagi kalau mengingat bahwa laptop ini punya ukuran yang cukup tipis dan bobot yang sangat ringan. Oke, untuk konektor, di sebelah kiri ada 1 HDMI, 1 USB 3.2 Gen 1, 2 Thunderbolt 4. Nah, yang mendukung data transfer dengan protokol USB 4, ada power delivery juga, display output dengan protokol DisplayPort, dan penggunaan perangkat Thunderbolt yang lainnya. Untuk sisi kanan, di sini ada 1 audio combo jack yang 3,5 mm, lalu ada 1 USB 3.2 Gen 1, ada 1 Kensington Nano slot. Ini menarik ya, meskipun laptopnya tergolong tipis dan ringan, Acer tuh masih menyediakan konektor yang cukup lengkap dan melimpah di laptop yang satu ini. Nah, untuk keyboard, dia pakai keyboard dengan layout khas laptop Swift. Nah, ini spesial di sini ya, karena yang satu ini punya warna putih. Acer menerapkan proses 3-step UV curing sehingga permukaan ini bisa lebih tahan terhadap noda akibat pemakaian. Ini seperti wear and stain resistance di situ. Jadi harusnya untuk jangka panjang dia tetap putih, nggak tiba-tiba menguning gitu ya, atau bernoda-noda gitu, nggak. Lalu untuk switchnya ini tergolong soft dan menurut kami ini terasa sangat nyaman kalau dipakai untuk mengetik. Untuk tombol navigasi seperti page up, page down, home, dan end ini menyatu dengan tombol anak panah dan bisa diakses dengan menekan tombol FN. Tentunya keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih untuk membantu pengguna saat mengetik di tempat yang gelap. Nah, untuk touchpad, laptop ini menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang cukup memuaskan ya, 12,6 x 7,8 cm. Permukaannya juga dilapis dengan Corning
Gorilla Glass. Jadi kalau kita pakai itu jari bergerak dengan mulus gitu. Untuk posisinya ini cenderung center to body, jadi memang tidak sejajar dengan tombol spacebar. Untungnya terdapat fitur palm projection, jadi kursornya tuh nggak kelihatan bergerak-gerak walaupun area touchpad tuh agak kena tersentuh telapak tangan kita. Nah, untuk sistem keamanannya, Acer memberikan sistem keamanan yang cukup lengkap ya di sini ya. Di sini ada infrared kamera yang udah support Windows Hello. Ada juga fingerprint reader yang terintegrasi dengan tombol power. Laptop ini juga diklaim sudah memiliki fitur keamanan Microsoft Pluton coprocessor untuk meningkatkan keamanan dan privasi penggunanya. Oke, untuk sistem pendingin, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan 1 kipas besar untuk mendinginkan komponen internal laptopnya. Menariknya, laptop ini punya fitur Dust Defender yang akan memutar balik arah putaran kipas setiap kali kita menyalakan laptop dan secara berkala setiap 6 jam. Ini untuk mengurangi penumpukan debu pada kipas. Jadi bisa dibilang laptop ini lebih minim maintenance karena dia bisa membersihkan kipasnya sendiri. Untuk intake udaranya dari bawah dengan lubang pembuangan udara ke arah belakang. Arah pembuangan udara ini tergolong jauh di belakang layar ya, jadi tergolong aman lah buat layarnya. Oke, kita masuk ke aspek performa. Laptop ini dilengkapi dengan 3 profil performa yang dapat diakses melalui software Acer Sense. Opsinya adalah silent, normal, dan performance. Mode performa ini juga dapat diubah dengan cepat menggunakan shortcut function plus huruf F. Nah, kali ini untuk pengujiannya saya serahkan ke Rifki ya. Ya, thank you Mas Dedi buat penjelasan tentang laptopnya tadi. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai performanya. Dan untuk yang pertama, seperti biasa, kita uji dari konsistensi performanya dulu menggunakan Cinebench R23 Stability Test yang dijalankan selama 30 menit. Untuk skor maksimal yang dapat diraih, ini di mode normal skornya mencapai 10.805 poin. Sedangkan di mode performance, skornya mampu mencapai 10.827 poin. Jadi ini seperti yang bisa kalian lihat di grafik ya. Skornya terlihat sangat mirip dan hampir nggak ada bedanya. Perbedaannya baru terlihat saat kita cek skor yang bisa dipertahankan. Karena di mode normal, skornya itu sempat turun ke 4.000 sampai 5.000-an poin di run ke-5 dan ke-6. Tapi berhasil naik lagi dan mampu bertahan di kisaran 8.000 sampai 8.100-an poin. Untuk mode performance, skornya ada di kisaran 10.100 sampai 10.300-an poin. Jadi ini bisa dilihat kalau mode performance itu skornya stabil banget ya. Kita nggak lihat ada gejala throttling di laptop ini. Lalu untuk suhu kerjanya saat kita jalankan Cinebench R23 Stability Test di mode performance, suhu CPU mampu bertahan di kisaran 77 sampai 80 derajat Celcius dengan sesekali spike di awal run yang mencapai 85 sampai 90 derajat Celcius. Ini sih adem banget ya, apalagi untuk sebuah laptop super ringan dengan performa yang kencang seperti yang satu ini. Berikutnya kita masuk ke Blender 3.4. Ini adalah software yang biasa digunakan untuk 3D modeling, 3D rendering ya. Kita gunakan Cine BMW 27 dan hasilnya untuk CPU render dia berhasil diselesaikan dalam waktu 4 menit 1 detik dan untuk GPU render dia berhasil diselesaikan dalam waktu 49 detik. Jadi kenceng nih. Untuk suhu kerjanya saat kita gunakan GPU render, suhu CPU ada di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Jadi aman. Berikutnya kita tes juga untuk video editing menggunakan yang pertama Adobe Premiere Pro CC 2025. Kita gunakan video 2 menit 7 detik seperti yang biasanya. Hasilnya untuk 4K 60 video export dengan software only, dia selesai dalam waktu 7 menit 9 detik. Sedangkan saat kita gunakan GPU Acceleration OpenCL, dia selesai dalam waktu 4 menit 13 detik. Kalau videonya 1080p 60 fps, di software only, dia selesai dalam waktu 1 menit 49 detik. Dan saat kita gunakan GPU Acceleration OpenCL, dia selesai dalam waktu 1 menit 8 detik. Untuk suhu kerjanya, saat kita melakukan ekspor video 4K 60 tadi dengan OpenCL, suhu CPU ada di kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius. Ini sih adem banget. Berikutnya kita juga tes menggunakan DaVinci Resolve 19. Ini adalah software video editor kelas profesional, tapi yang kita gunakan ini versi gratisnya. Untuk videonya masih sama dengan durasi 2 menit 7 detik. Untuk video 4K 60 video export kita selesai dalam waktu 6 menit 26 detik dan untuk video 1080p 60 fps kita selesai dalam waktu 1 menit 45 detik. Untuk suhu kerjanya saat exporting video 4K 60 menggunakan DaVinci ini, biasanya tuh kalau di DaVinci suhu CPU-nya sering tinggi banget ya. Tapi di laptop yang satu ini suhunya bisa aman, berhasil ditahan di kisaran 60 sampai 75 derajat Celcius. Adem banget. Berikutnya kita juga tes menggunakan CapCut Video Editor. Durasi videonya masih sama dan untuk video 4K 60 dia selesai dalam waktu 1 menit 58 detik. Sedangkan untuk 1080p 60 fps dia selesai dalam waktu 45 detik. Ini sih udah kencang banget ya. Kalau kalian emang
memang pakai buat editing video 4K, mungkin CapCut jadi cocok banget. Soalnya durasi ekspornya itu masih lebih rendah dibandingkan durasi videonya. Dan karena layarnya ini juga udah suspend DCI-P3, jadi udah oke banget lah kalau mau dipakai buat editing video yang kelas profesional. Lalu kita cek juga suhu kerjanya saat exporting video 4K 60 ini menggunakan CapCut. Suhu CPU-nya ada di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Jadi juga adem di sini. Berikutnya kita juga tes kemampuan AI menggunakan software UL Protion. Untuk ini kita gunakan benchmark AI Image Generation dengan Stable Diffusion 1.5 untuk menggambarkan kondisi saat kita gunakan NPU-nya untuk kegiatan AI Image Generation. Skor yang dapat diraih ada di 2805 poin dengan kecepatan 11,138 detik per gambar. Jadi ini udah kencang juga ya NPU-nya. Berikutnya, meski ini bukan laptop gaming, apalagi ini bodinya tipis, bobotnya cuma 900-an gram, tapi tentunya kalian pasti ada yang nanya gamingnya gimana. Jadi kita tes aja gamingnya sekalian. Yang pertama kita cek di Dota 2, resolusi 1200p fastest, screen render di 100%, hasilnya di 55-120 fps. Game berikutnya ada God of War Ragnarok di 1200p low dengan XeSS performance, hasilnya ada di 30-60 fps. Berikutnya ada Ghost of Tsushima 1200p low, XeSS performance juga, dia mencapai 30-60 fps. Berikutnya ada Black Myth Wukong 1200p low, XeSS di 60%, hasilnya ada di 40-60 fps. Yang berikutnya juga ada Shadow of the Tomb Raider 1920x1200 low di XeSS performance dan dia hasilnya 55-80 fps. Kemudian ada Cyberpunk 2077 di 1200p low juga, XeSS performance juga, hasilnya di 30-50 fps. Game yang terakhir ada Assassin's Creed Mirage 1200p low, XeSS performance juga, hasilnya di 55-60 fps. Nah, untuk suhu kerjanya saat kita mainkan game yang terakhir ini selama 30 menit, suhu CPU terlihat sangat aman, bahkan saat digunakan untuk bermain game hanya di kisaran 69-76 derajat Celcius. Lalu untuk suhu permukaannya, area permukaan keyboard terpanas ada di bagian tengah kiri yang mencapai kisaran 38-43 derajat Celcius. Sedangkan untuk area kanan, suhunya ada di kisaran 30-35 derajat Celcius. Area palm rest ada di bawah 30 derajat Celcius. Memang ya suhu permukaannya ini terlihat agak tinggi, tapi ini masih wajar. Apalagi mengingat laptop yang satu ini itu adalah laptop thin and light, tipis banget, bobotnya di 975 gram. Jadi ini memang bukan didesain untuk kegiatan gaming berat dalam jangka waktu yang lama seperti ini. Berikutnya kita tes pengujian baterai. Untuk pengujian baterai kita gunakan mode performa di normal atau defaultnya, lalu brightness kita set di 150 nits dan volume 25%. Refresh rate layar juga ini kita nggak ubah ya, jadi dia di defaultnya 120 Hz. Hasilnya saat kita gunakan untuk local video playback 1080p, baterai bisa bertahan hingga 18 jam 40 menit. Ini hasil yang sangat bagus ya, apalagi mengingat bahwa laptop ini tuh ringan banget, 975 gram gitu. Jadi ini udah performa baterai yang ya di atas harapan kami lah untuk sebuah laptop seperti ini. Dan tentunya karena yang satu ini adalah laptop Intel Evo platform, jadi kita juga tes baterainya menggunakan standar dari Evo. Kita set brightness-nya di 200 nits, untuk mode performa, volume, dan refresh rate masih sama seperti yang tadi. Hasilnya untuk local video playback 1080p, baterai bisa bertahan hingga 17 jam 30 menit. Walaupun dinaikin brightness-nya, ini baterainya masih awet banget. Good job nih buat Acer ya. Terus kita masuk ke charging test. Untuk 30 menit pertama baterainya terisi di 42% dan untuk mencapai 100% membutuhkan waktu 1 jam 50 menit. Ini termasuk durasi charging yang bagus untuk sebuah laptop dengan kapasitas baterai 65 Wh seperti yang satu ini. Nah, untuk pengujian performa udah selesai dan sekarang kita balikin ke Mas Dedi. Oke, untuk harga dan paket penjualan serta garansinya, ya untuk varian yang kita review ini harganya ada di 27.999.000. Nah, ini untuk varian yang paling tingginya yang pakai 288V. Nah, ada satu lagi varian yang pakai Intel Core Ultra 7 prosesor 258V. Nah, kalau ini harganya di 24.999.000 dan semua itu sudah mencakup promosi gratis portable monitor 16 inci x 2 yang senilai 5 juta rupiah. Lalu dapat Microsoft Office 2024 yang aktif permanen. Lalu dia masih dapat lagi gratis langganan Microsoft 365 selama 1 tahun. Dan dia juga dapat 3 tahun garansi dengan 2 tahun untuk spare parts, 3 tahun untuk layanan, dan ada 1 tahun garansi AADP atau Acer Accidental Damage Protection. Nah, dia juga mendapatkan garansi 1 tahun International Traveler Warranty. Jadi garansinya ini bisa diklaim di berbagai Acer Service Center yang ada di seluruh dunia. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini
tentunya RAM-nya tidak bisa di-upgrade. Tapi ini wajar untuk tipe prosesornya. Lagian udah gede juga, 32 GB dan kenceng banget ini ya. Kemudian kalian merasa bahwa harusnya laptop ini disertakan charger yang lebih ringkas seperti charger smartphone aja, biar pas aja sama profil laptopnya sendiri. Nah, dari sisi menariknya, yang pertama jelas yang paling menarik adalah bobotnya yang ringan, cuma 975 gram saja. Lalu materialnya aluminium magnesium alloy dengan desain yang unik dan cantik juga nih ya. Kemudian dia sudah memenuhi sertifikasi Intel Evo Edition. Ya jelas ini fitur-fiturnya udah segudang nih ya. Kemudian dia sudah pakai Intel Core Ultra Processor 200V series. Buat editing video 4K 60 bisa kencang. Mau buat desain rendering 3D masih bisa asal objek 3D-nya yang sederhana ya. Mau buat main game lancar. Bahkan untuk game AAA seperti Black Myth Wukong yang super berat itu masih nggak ada masalah. Lalu dia juga siap jalan aplikasi yang butuh NPU dan NPU juga kencang di sini. Suhunya juga terkendali aman di sini. Layar udah bisa untuk editing kelas profesional dengan refresh rate yang juga tinggi ya di 120 Hz. Jadi ini membuat rasanya tuh efeknya tuh smooth gitu kalau dipakai. Lalu dia punya lapisan anti glare dari Corning Gorilla Glass Matte Pro. Ini juga membuat laptop ini jadi makin nyaman digunakan bahkan saat ada di luar ruangan. Lalu dia punya konektor USB dan HDMI yang besar juga. Dia masih punya 2 Thunderbolt 4 di sini. Ada Wi-Fi 7, ada pengamanan biometrik, bahkan ada 2 pengamanan biometrik di sini. Kemampuan noise cancellation-nya juga sangat baik. Ini khas Acer sekali sih. Lalu garansinya ini lengkap banget dan berlapis-lapis ya. Dia punya garansi hingga 3 tahun lengkap dengan AADP dan ada 1 tahun international warranty juga. Nah pertanyaannya jadi Acer Swift Edge 14 AI ini cocoknya buat siapa? Buat saya. Ya saya suka sih kalau renteng-renteng kayak begini. Ya tapi kalau kita serius sedikit ya, tentunya dia cocok untuk pekerja atau pebisnis dengan mobilitas tinggi yang butuh laptop ultra portable atau super ringan dengan performa yang tinggi. Ini cocok banget nih ya. Lalu untuk pengguna yang butuh laptopnya tampilnya keren gitu ya, fashionable lah laptopnya gitu ya. Misalnya ini cantik banget sih laptopnya emang ya. Lalu untuk content creator yang sering editing foto atau editing video bisa banget yang satu ini. Video 4K 60 bisa, video AV1 juga bisa. Pengen punya laptop OLED tapi nggak suka sama kebanyakan laptop OLED yang layar tuh mantul-mantul gitu. Cocok banget nih yang satu ini ya. Buat desain atau rendering 3D tipis-tipis juga masih bisa ya, masih oke asalkan objek 3D-nya sederhana. Buat yang kerjanya butuh laptop yang bisa AI harusnya juga cocok ya, asal aplikasinya memang mendukung NPU yang digunakan di sini. Lalu untuk programming atau para developer juga harusnya nggak ada masalah asal aplikasinya memang cocok dengan hardware laptop ini. Lagian kan jadi enak ya, bisa dibawa-bawa dengan enteng gitu kemana-mana. Jadi kalau yang dicari adalah sebuah laptop super ringan dengan performa super kencang, desainnya super cantik dan fiturnya super lengkap, rasanya Acer Swift Edge 14 AI ini sangat layak untuk dilirik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.